Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Saf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat ya, dan tetap semangat. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin ya. Makan makanan yang bergizi, konsumsi vitamin, dan keep positive mind. Oke sobat, hari-hari ini banyak sekali pengumuman atau berita-berita terkait dengan beasiswa maupun Serdos ya. Terutama bulan-bulan ini sudah menjelang diumumkannya dosen eligible Serdos, dan juga beasiswa yang ditawarkan ya, banyak sekali yang ditawarkan, dan salah satu syaratnya adalah sertifikat penguasaan bahasa Inggris atau bisa TOEFL, IELTS maupun yang lain ya. Nah, kali ini saya akan berbagi tips dan trik ya, bagaimana cara menaklukkan soal-soal TOEFL ya, TOEFL ITP, khususnya bagian 2 ya, section 2, yaitu Structure and Written Expression ya. Seperti sobat ketahui bahwa di seksi 2 ini atau di section Structure and Written Expression ada 40 soal. Yang pertama 15 soal pertama itu ini ya, melengkapi kalimat ya, dengan cara memilih berapa satu jawaban dari alternatif yang diberikan, dan 25 soal itu error analysis ya, atau menganalisa kesalahan ya. Nah, menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, soal TOEFL yang bisa dalam tanda kutip itu dipelajari itu adalah ini ya, Structure and Written Expression ya. Ya, meskipun dalam soal listening juga bisa dipelajari atau dianalisis, tapi ketika di kenyataannya itu cukup jauh dari skill yang dipelajari ya. Memang karena ya ketika belajar dan ketika tes itu pasti atmosfernya berbeda, nervousnya tinggi, sehingga seringkali skill-skill yang sudah kita pelajari tuntas itu ketika hari H itu bisa hilang seketika. Nah, kali ini saya akan mencoba berbagi tips dan trik bagaimana menaklukkan soal-soal Structure and Written Expression ini semudah mungkin ya. Jadi ya mungkin nanti beberapa saya akan berikan teori, tapi saya sendiri ketika mengerjakan soal TOEFL lebih banyak skill-skill itu juga tidak saya gunakan ya, sedikit atau minimal sedikit sekali yang saya gunakan. Saya lebih banyak ke ya, karena waktu juga terbatas, jadi ya seringkali kita menggunakan insting dalam tanda kutip ya. Meskipun saya guru bahasa Inggris, tetap saja ketika tes saya juga tidak bisa benar 100%. Tetap ada 1, 2 atau banyak soal yang skip, dan ketika itu saya sering menggunakan bukan insting ya, mungkin lebih ke ya oke lah, kita let's say insting ya. Oke, kita mulai saja ya sobat ya. Kita mulai, saya langsung di soalnya ya, saya tidak membuat PowerPoint maupun apa ya, saya langsung di soal, kemudian saya analisis semudah mungkin ya, sesimpel mungkin. Jadi teman-teman atau sobat-sobat yang bukan berasal dari atau belum pernah belajar bahasa Inggris bisa mengikuti dan bisa memahami dan bisa menaklukkan soal-soalnya. Oke, kita mulai dari ini ya, sudah saya coba orat-oret ya pakai PDF. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh sobat semuanya ya. Oke, nomor 1, soal-soal nomor 1 ini
sepengetahuan saya itu selalu muncul di nomor 1 ya. Jadi soal-soal structure and written expression nomor 1 itu mostly atau hampir selalu berbentuk ini ya. Jadi soal nomor 1 ini adalah soal structure yang hilang subjeknya ya, tidak ada subjeknya. Jelas sekali di sini tidak ada subjeknya. Seperti sobat ketahui bahwa struktur kalimat sederhana itu pasti ada subjek, verb atau predikat atau objek. Nah, ini sih yang tidak ada adalah subjeknya. Nah, ini kalau gampangannya ya pasti yang subjek itu pasti berupa kata benda ya, kata benda. Jadi dari pilihan A, B, C, D itu yang subjek saja, yang tunggal itu adalah yang A. Di sini saya berikan sedikit penjelasan missing subject, dan ini apa namanya, verbnya ini tidak ada imbuhan s atau es, berarti range ini menandakan bahwa subjeknya adalah subjek plural ya. Jadi di sini canaries ya. Ya, ini jawaban yang tepat adalah canaries. Di sini karena butuh subjek dan verbnya berupa kata kerja plural. Jadi jawabannya A. Oke, berikutnya yang nomor 2. Ini tanpa mengetahui arti ya. Kalau kita bukan orang bahasa Inggris bisa jadi tidak terlalu mengerti artinya, tapi menurut saya tidak harus tahu artinya. Yang jelas ya harus tahu struktur dasar kalimat lah. Di SMP SMA kan pasti juga diajari juga struktur kalimat sederhana itu seperti apa, subjek, predikat, objek, dan juga ketika kuliah pasti juga ada mata kuliah bahasa Inggris ya bagi yang non prodi bahasa Inggris. Oke, nomor 2 ini yang tidak ada adalah kata kerjanya ya. Ini kalau kita lihat ini subjek, ini predikat, seterusnya adalah objek. Yang tidak ada adalah kata kerjanya. Nah, di sini ada ABCD itu ada kata kerjanya semua, tapi yang dibutuhkan adalah kata kerja yang biasa ya. Karena ini kalimat simple present dan ini ada plans, artinya plural. Jadi verbnya tidak boleh ada imbuhan s atau s. Nah, penempatan adverb ini selalu di belakang kata kerja. Mungkin teorinya inilah salah satu teorinya, adverb of manner atau kata keterangan cara itu diletakkan sebelum kata kerja. Jadi jawabannya adalah D. Oke, berikutnya nomor 3. Ini juga tanpa kita ketahui artinya. Jadi kita lihat ini ada subjek, kemudian ini ada kata kerja. Nah, yang tidak ada adalah objeknya. Nah, dalam bahasa Inggris aturan objek atau noun phrase itu ada panjang ya, ada osas common ya, ada origin, size, age, shape, color, material, baru kata kerja. Urutannya artinya apa? Noun phrase atau gabungan kata-kata itu dalam bahasa Inggris ada urutannya ya, ada hierarkinya ya, ada hierarkinya ya. Di sini ada origin, ada size, ada kemudian ada age, ada shape, ada color. Nah, di sini ada a vertical distribution of power ya. Di sini urutannya seperti ini, yang paling tepat adalah A ya. Jadi ini yang hilang objeknya. Kalau yang B itu sebuah klausa ya, ada ini, jadi tidak tepat. Yang kita butuhkan adalah sebuah objek, dan objeknya bentuknya noun phrase tanpa ada to be maupun kata kerja yang lainnya. Oke, nomor 4. Ini yang hilang adalah subjek ya. Karena ini ada 2 kalimat ya, sebenarnya ini adalah 2 kalimat. Kalau dalam bahasa Inggris namanya compound sentence ya, kalimat majemuk bertingkat. Nah, dari pilihan A, B, C, D ini yang memuat subjek adalah D ya. Jadi kita butuh subjek it ya. Karena di sini it mewakili Februari. A leap year ini sebenarnya hanya tambahan informasi, yang utama adalah it-nya ini ya, it, karena di sini ada s, berarti jawabannya pasti it ya, jawabannya D. Oke, nomor 5. Nah, ini yang hilang adalah kata kerjanya ya.
Oke, yang hilang adalah kata kerja. Ini adalah ini jawabannya involving ya, harusnya which involve ya, evidence ya. Evidence suggests that 1/4 of operation which involve ya, ini sebenarnya dari kata which involve, kemudian dalam bahasa Inggris bisa juga namanya di subtract ya, menjadi involving ya, jawabannya involving. Oke, nomor 6, ini yang hilang adalah, kalau ini kita perlu baca ya, karena kalimat ini adalah compound complex kalau tidak salah. Kalau tidak compound sentence, ini adalah kalimat pertentangan ya, ada yang ditentangkan ya. Jadi bla 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 bla, in the opposite direction. Jadi di sini adalah yang dibutuhkan contrasting conjunction atau kata hubung yang mempertentangkan dua kalimat ya. Jadi kita pilih although ya, seperti itu. Kita kembali lagi yang ke atas ya, karena ini soalnya 2 kolom, jadi harus ke atas dulu. Oke, soal berikutnya nomor 7 ya. Ini yang hilang adalah verb ya, verbnya berupa auxiliary. The Caldecott Medal, bla bla bla. Nah, di sini ada 2 kalimat sebenarnya. Ini kalimat compound ya, compound sentence ya. Which is surprise, ini jawaban yang tepat karena kalimat which dan seterusnya sampai koma ini menjelaskan the Caldecott Medal ya. Caldecott Medal yang mana? Yang digunakan untuk memberi hadiah dan seterusnya itu diberikan di setiap Januari. Jadi kalimat aslinya adalah the Caldecott Medal is awarded each January. Nah, karena Caldecott Medal itu mungkin belum diketahui banyak orang, maka diberikan tambahan informasi, dan tambahan informasi menggunakan kata which ya, karena di sini adalah thing atau benda. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, berikutnya adalah nomor 8, sport medicine is a medical specialty, dan hilang ini adalah objeknya tidak lengkap ya. To introduce to person yang apa? Nah, person yang terlibat dalam olahraga, person involved in sport ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Oke, nomor 9, ini yang hilang juga incomplete object ya, objeknya tidak lengkap. Nah, di sini ada one of bla bla bla. Biasanya kalau ada one of itu ada satu di antara ya, satu di antara. Ini yang paling tepat adalah B, one of the most productive ya, karena di sini ada komparatif dan tingkatan superlatif ya, paling produktif dan seterusnya. Oke, jawabannya yang betul adalah B. Berikutnya adalah nomor 10 ya. Ini yang hilang. Ini incomplete compound sentence ya. Thunder occur as bla bla bla. Nah, jadi thunder atau guntur ya terjadi ketika, nah ini membutuhkan sebuah apa ini berarti ya, occur as an electrical charge passes through air ya, jadi seperti ini. Jadi ini ada sebuah noun phrase ya, subjeknya berupa noun phrase tadi yang sama dengan soal nomor 3, an electrical charge passes through air dan seterusnya. Oke, nomor 11 ya, the population of Houston bla bla bla. Ini soal ini adalah soal yang soal kalimat simple sentence ya. Nah, di sini yellow paper in 1939, bla 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 in 1867 ya. Ini kalimat yang sangat efektif ya. Jadi jawabannya B ya. And again in 1867 ya. Ini tadi lupa saya lingkari ya. Kalau dibuat it happen again itu jadi 2 kalimat. Kalau ini kan 1 kalimat tapi efektif dengan and again in 1867. Oke, sobat. Oke, kita teruskan ya. Nomor 12.
Oke, nomor 12 ini weather. Ini seringkali digunakan ya untuk di kalimat-kalimat yang tidak langsung ya, reported speech ya, misalnya ya, ada whether, ada if, itu digunakan untuk menanyakan apakah gitu ya. Jadi sobat yang kurang familiar dengan weather, itu artinya adalah apakah ya. Jadi bukan cuaca ya. Weather sama weather itu hampir sama bunyinya, tulisannya sedikit sekali berbeda, namun maknanya juga berbeda. Ini artinya adalah para peneliti sudah lama memperdebatkan apakah ya, apakah, bukan cuaca ya. Jadi apakah bulan dari planet Saturnus yang Titan itu mengandung hidrokarbon, oceans, dan danau. Jadi jawabannya adalah weather. Oke, nomor 13 ini double komparatif ya. Nanti kalau ada the higher, the lower, di sini juga harus ada the bla bla bla. The higher, the lower, the smaller, the bigger, dan seterusnya. Nanti namanya double komparatif. Jadi harus dua ya, ada semakin ini, semakin ini. Berikutnya nomor 14, the flat structure. Setelah subjek ada koma, berarti setelah itu berupa additional information ya, atau kalimat informasi tambahan ya. Ya, tadi yang di awal juga ada which, bla bla bla, di sini ada when ya. The flight instructor when interviewed at the airbase, bla bla bla. Jadi instruktur penerbangan yang diwawancarai di markas itu mengatakan bahwa perintah untuk tidak terbang sudah dikeluarkan. Jadi when interviewed ya, tidak perlu lagi ditambahkan subjek when he interviewed, karena subjeknya sama. Jadi jawabannya adalah A. Oke, nomor 15 ini missing verb ya, tidak ada kata kerja. Jadi in sampai Idaho ini adalah subjek ya. Jadi kata kerjanya karena dia passive voice atau kalimat pasif, berarti dimulai dari to be dan verb 3 atau past verb seperti ini. Alpha majestic mountains. Gimana sobat? Mudah ya? Tidak tahu ya, mudah bagi saya, mungkin tidak tahu mudah. Mudah-mudahan sih mudah bagi sobat semuanya, karena saya tidak banyak memberikan teori, tapi langsung ke langsung ke aplikasi di soal ya. Ya, mudah-mudahan membantu lah ya, karena saya menyadari tidak semua orang itu bisa istilahnya bisa menerima triks dan tips yang kita berikan, tapi paling tidak adalah gunanya sedikit-sedikit. Oke, kita lanjut ke jenis soal yang kedua. Ini soal yang paling saya sukai karena mencari kesalahan ya. Kita seringkali mencari kesalahan dalam hidup ini. Oke, nomor berapa berarti ya? Mulai dari nomor betul ya, 19 ya. Oh, 18. Oh ya, 16. Nah, 16 ini sangat jelas sekali ya. Can itu selalu diikuti dengan kata kerja. Jadi jawaban yang salah adalah travel. Ini harusnya S-nya dihilangkan ya. Light can travel ya, tanpa S. Ya, jadi polanya adalah modal itu can, will, must, ought to, dan seterusnya itu selalu diikuti dengan kata kerja untuk pertama. Nomor 17, every human, ini yang salah adalah have ya, karena ingat ya, setiap kata every yang diikuti dengan itu selalu membutuhkan kata kerja berbentuk tunggal ya, harusnya di sini has ya, jawabannya harusnya has. Jadi every human tadi kali has bla bla bla. Nomor 18 ini jelas sekali 3, kalau kata quantifier 3 type salah kan, harusnya kan 3 types ya, tinggal nambahkan s saja di belakang. Jadi yang jawabannya yang salah adalah J. Oke, nomor 19. Nah, ini namanya parallel structure atau parallel construction ya. Artinya apa? Artinya harus konsisten ya bentuknya. Di sini ada to check, ada to determine. Nah, di sini kok for verifying, jadi ya salah. Harusnya to verify.
Jadi antara to check, to determine, sama to verify itu harus sama. Paham ya? Paham lah, gampang ini ya. Nomor 20. Nah ini harusnya apa? Four groups ya, sama dengan tadi. Harusnya there were four groups. Oke, gampang kalau soal-soalnya pasti banyak yang betul. Oke, nomor 21 juga parallel structure. Harusnya di sini introduced, wrote. Nah, di sini harusnya recorded ya. Tinggal nambahkan akhiran ed di belakangnya. Nomor 22 ya, not alike itu tidak efektif ya. Harusnya unlike ya. Unlike ya. Lebih sering digunakan unlike ya. Jelas sekali yang salah itu. Nomor 23 ini tobacco products ya. Jadi tidak boleh ada artikel di sini. Itu artinya satu. Kalau products berarti kan produk-produk tembakau. Nggak mungkin pakai sebuah. Pasti ya dihilangkan ya, salah. Nah, nomor 24 fats, karena ada akhiran s berarti dia jamak, banyak ya, lebih dari satu. Nah, much ini tidak tepat karena dia digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Misalnya much money, much air, dan seterusnya. Harusnya yang tepat adalah many fats, dan seterusnya. Oke, nomor 25. Di sini subjeknya the capital, di sini kata gantinya they. Jelas sekali dia salah ya. Harusnya adalah it was moved. It was moved to Richmond. Oke, nomor 26. 26 some another ya. Kalau some itu tidak mungkin diikuti dengan another. Another artinya yang lainnya ya. Kalau some itu berarti some other ya. Some other, many other, dan seterusnya. Kalau another itu satu ya. Kalau some itu kan lebih dari satu. Tidak mungkin dia diikuti dengan another. Oke, next. Nomor 27. Apa ini 27 ini? Nah, ini ada lower. Kembali lagi ke komparatif ya. Ini komparatif degree. Lower itu pasangannya than ya. Bla bla bla, then bla bla bla. Jadi lower s itu kalau s expensive s ya, itu berarti kan equal komparatif ya. Jadi dia memperbandingkan sesuatu yang sama. Semahal, setinggi, as high, dan seterusnya. Kalau lebih rendah dari apa? Dari yang lainnya. Nah, seperti itu. Oke, nomor 28, the most. Nah, ini jawabannya B, inappropriate verb. Harusnya the most recently observed. Jadi karena di sini ada observe ya. Recent itu kata sifat ya. Tapi kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah recent. Oke, nomor 29. Jawabannya rather than, ya ini bla bla bla, the ship no longer was part of the, rather than, ya ini ineffective sentence, omit it ya, it-nya dihilangkan. Oke, nomor 30. Nah, ini ada apa, inversion ya. Dalam bahasa ini ada sebuah tipe kalimat, struktur kalimat yang cukup unik ya, karena dia dimulai dengan adverb ya, bukan subject ya. Never. Nah, ini kalau ini harus diingat-ingat aja lah. Kalau kalimat diawali dengan never, berarti dia termasuk ke dalam tipe inversion ya. Karena dia inverse suaranya dibalik ya, otomatis di sini juga harus dibalik ya. Misalnya have there ya, have there. Jadi ya ini kalau mau dijelaskan nanti pasti panjang, dan sobat juga mungkin tidak perlu mengetahui itu. Pastikan bahwa jika ada sebuah kalimat yang dimulai dengan never, itu termasuk inversi dan subjek maupun verbnya harus dibalik jadi have there. Oke, nomor 31, masih 10 soal lagi ya, sahabat.
Ya, ini kita butuh subjek ya. Nah, subjek harus berupa kata benda. Nah, mobile itu kata sifat ya dalam konteks kalimat ini harusnya adalah the mobility ya, jadi mobilitas orang Amerika sekarang. Jawabannya adalah A, nomor 32. Jawabannya itu to yang salah karena serve itu selalu diikuti dengan kata s ya. Itu sudah verb ya, jadi sebuah kata kerja yang dipasangkan ya. Saya lupa ya, apakah collocation atau ya verb ya. Ada beberapa jenis kata kerja yang selalu muncul dengan pasangannya, misalnya think about, kemudian complain of, dan seterusnya, itu sudah ada pasangannya. Nah, seringkali itu muncul dalam soal-soal structure and written expression. Nomor 33, ya ini kebalik aja ini ya, harusnya battle fatigue gitu. Ini kan ya dalam bahasa Inggris kan ada kalau dalam bahasa Indonesia menerangkan, diterangkan, nah di sini juga seperti itu ya. Nah, namanya noun phrase ya. Jadi noun-nya dulu baru adjective-nya dulu baru noun atau seterusnya seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah battle fatigue ya, bukan fatigue battle. Oke, nomor 34. Nah, ini konteksnya adalah damaging, harusnya damage ya. Damaging itu kesannya sedang ya, rusak atau merusak. Kalau ini kan rusak ya, rusak sebagai sebuah kata sifat. Oke, nomor 35. Nah, ini kembali ini adalah noun phrase ya. Kata sifatnya itu harusnya gravitational ya, tinggal tambahkan al ya, gravitational pull of the moon ya. Jadi ya dari gravitasi ya. Kalau gravitation itu kata benda, jadi kurang tepat, harusnya gravitation. 36 sama ya, ini passive voice saja. Jadi harusnya they are not determined by the result. Simple sekali soal seperti itu. Kelihatannya sulit, tapi sebenarnya ya kalau yang paham ya. Kalau sobat yang belum paham ya, mudah-mudahan setelah menonton ini bisa lebih paham. Oke, nomor 37. Salahnya adalah B ya, harusnya adalah ini kurang artikel aja the ya, part of the revolution in the travel bla 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 seterusnya. Oke, berikutnya nomor 38. Sama ini ya, such as ya, seperti contoh, such itu harus ditambahkan dengan as untuk bermakna contoh ya. Kalau tidak ada contohnya itu biasanya dia tidak bisa berdiri sendiri. Such a beautiful place itu harus ada tambahannya. Kalau such ini, kalau konteksnya such ini adalah seperti jewels dan seterusnya, harus ada tambahan s di sini. 39. Ya, electrician itu orangnya, ahli listrik. Kalau di sini adalah sumber listrik ya, listrik itu electricity ya. Tinggal itu aja ya, tinggal mengganti city dan siang, itu aja. Jadi D ya, nomor 40. Ya, ini lebih ke diction ya, was done ya, harusnya was made ya. Oke, 40 soal kita selesaikan dalam waktu kurang lebih 30 menit ya. Mudah-mudahan tips trik yang super cepat ini bisa membantu sobat-sobat yang akan mengambil TOEFL untuk keperluan beasiswa, karena cukup tinggi ya, LPDP 550. Kalau Cerdos itu kalau tidak salah 400, hampir 500 lah ya. Nah, kalau misalnya sobat bisa structure and written-nya betul semua, ini kan sudah sangat membantu sekali. Dan yang menurut saya paling mudah ya soal-soal structure and written expression ya. Oke, semoga bermanfaat untuk sobat semuanya. Dukung terus Pak Syaf Channel dengan cara like, komen, dan share
dan subscribe ya, jangan lupa, jangan jangan pelit-pelit ya, tinggal klik subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.